Kembali lagi di Intan's Rooms dan kali ini kita akan membahas mengenai keinginan mengakhiri hidup. Sebenarnya waktu bahas materi ini sih agak mikir penting gak ya kita bahas ini. Tapi ternyata banyak loh anak-anak muda sekarang yang sepertinya mempunyai keinginan untuk mengakhiri hidup. Oke, sebelum mencapai ke sana kita sama-sama mengenalin dulu yuk. Kenapa sih seseorang mempunyai keinginan untuk mengakhiri hidup? Pertama karena dia gak kuat dengan namanya tekanan dalam hidup. Ya, tekanan dalam hidup kan banyak ya. Nah, tapi dia nggak punya kemampuan untuk mengatasinya, sehingga dia merasa bahwa hidupnya penuh dengan masalah, nggak punya jalan keluar, dan akhirnya berpikir mengakhiri hidup adalah jalan terbaik. Kemudian apalagi sih? Adanya rasa trauma, kemudian rasa putus asa. Itu juga membuat orang, di beberapa orang ya, nggak semuanya ya, terfikirkan untuk mengakhiri hidupnya. Namun teman-teman pahami deh, bahwa ternyata banyak faktor umum juga yang menyebabkan seseorang sepertinya nggak bisa melanjutkan hidupnya. Biasanya karena apa? Depresi dan gangguan mood, kesepian. Teman-teman, kesepian itu bisa membuat seseorang tuh kayak gak berguna, ya kan? Sementara manusia makhluk sosial, jadi ketika dia kesepian, dia gak ada orang untuk berinteraksi, dia merasa hidupnya gak berguna. Selain itu juga ada yang namanya gangguan kesehatan fisik yang parah. Seseorang yang mempunyai kesehatan fisiknya yang kurang baik, bahkan cenderung parah, biasanya dia ada yang namanya bosan untuk bertarung dan bosan hidup. Nah ini juga bisa membuat dia akhirnya terfikirkan untuk mengakhiri hidupnya. Lalu ada juga masalah keuangan dan gangguan kesehatan mental. Itu adalah secara umumnya. Jadi teman-teman bisa pahami ya, keinginan untuk bunuh diri ini gak sekonyong-konyong langsung ada. Pasti ada dulu tahapannya, stres dulu, stres gak tertangani jadi depresi yang berat ya kan. Setelah itu dari depresi berat muncullah keinginan-keinginan yang lain, termasuk yang paling akhir adalah keinginan untuk bunuh diri. Kita harus peka ya teman-teman ya. Jadi kalau ada teman kita yang dalam keadaan bermasalah, lalu menyendiri, makin hari makin menarik diri, menunjukkan perilaku-perilaku yang kalian ini sebenarnya miris tanda kutip ya melihat perubahan teman kalian, ajak ngobrol. Terkadang kita mengajak ngobrol seseorang itu, kita bisa menyelamatkan hidup seseorang loh. Tapi bagaimana dengan diri kita yang justru kita yang sedang merasa mampu gak ya saya menjalani kehidupan ini? Oke, tarik nafas dulu ya, jangan langsung buru-buru terpikirkan untuk mengakhiri hidup. Langkah-langkah bagi kita yang merasa bahwa hidup aku tuh kok nggak berguna ya gitu. Nah, langkah-langkahnya apa sih supaya kita terhindar dari pemikiran tersebut? Yang pertama, ini yang paling penting nih. Ketika kita udah merasa nggak sanggup menjalani hidup, banyaknya tekanan, beban, tuntutan, dan kalian merasa nggak sanggup menjalani itu semua, maka yang harus dipahami adalah kalian butuh teman untuk berbicara. Nah, pada saat mencari teman untuk berbicara ini, larinya juga jangan salah pilih orang. Kalau bisa memang benar-benar orang yang dipercaya atau langsung ke ahlinya, sehingga kalian mendapatkan treatment yang tepat. Dan yang gak kalah penting sebelum kalian lari ke manusia, yang pertama tentu harus berdoa. Biar apa? Hati kamu tenang. Ini penting banget loh. Menenangkan hati itu dapat membuat kalian melihat langkah-langkah yang bisa kalian lakukan. Yang kedua, ketika kita sudah mulai sering terfikirkan hidup gak berguna, bahkan ya ada terbersit ingin mengakhiri hidup, maka kalian jangan tinggal sendiri. Kenapa? Kalau kita sendirian, semakin kita nggak bisa mengontrol pikiran-pikiran negatif yang keluar di dalam diri kita. Lalu berasumsilah kita seperti mendengar omongan-omongan orang yang meminta kita untuk mengakhiri hidup kita. Percayalah itu hanyalah halusinasi yang tercipta ketika kita sudah nggak bisa mengontrol apa yang kita rasakan. Dan kesendirian akhirnya membuat itu seperti seolah-olah nyata. Jadi beneran jangan tinggal sendiri, minta orang ada yang nemenin, keluarga ada yang menemani. Penting sekali adanya support system. Yang ketiga, jangan juga kita menggunakan zat-zat yang berbahaya. Karena benar-benar ini taruhannya nyawa. Atau kalaupun bukan nyawa, khawatirnya nanti menjadi cacat seumur hidup dalam tubuh kalian. Jadi benar-benar hindari hal-hal yang ada hubungannya dengan menggunakan zat-zat yang berbahaya. Yang keempat adalah hindari objek-objek yang berbahaya. Kenapa? Karena ketika ada keinginan untuk mengakhiri hidup, kita tuh cenderung mencari objek yang berbahaya. Tempat yang sangat tinggi, lalu kita ngelamun, melihat ke bawah, timbul keinginan untuk loncat. Beneran deh teman-teman. Jadi kontrolnya ada di diri kita. Hindari objek-objek yang berbahaya. Lalu kalau buat kalian yang susah untuk berbicara, coba lakukan journaling ya, bercerita, menulis. Kalau zaman dulu tuh saya ingatnya diary. Nah, punya deh
Kenapa? Kadang untuk beberapa orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, dengan menulis itu bisa meringankan apa yang dia rasakan. Mungkin sekarang kamu ngerasanya, masa sih, emang iya ya gitu. Dicoba dulu, karena salah satu cara untuk mengungkapkan rasa adalah dengan menulis. Dan yang terakhir adalah menerima diri sendiri. Teman-teman sadari bahwa hidup itu pasti ada masalahnya. Ini tergantung bagaimana kita mampu menghadapi masalah yang hadir dalam hidup kita. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena membandingkan sejatinya membuat kita semakin gak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi, menerima diri sendiri dengan segala potensi yang diberikan Sang Pencipta kepada kita, lalu memahami potensi di mana kelemahan kita dan kita belajar untuk supaya potensi itu tidak menghambat kita, ini bisa menjadi rasa bersyukur kita besar. Dan ingat yang terakhir, jauhkan dari keinginan untuk mengakhiri hidup. Percayalah, masalah itu sifatnya sementara. Dan bahkan setelah ada masalah, bisa jadi hidup kamu lebih bahagia. Ini tentang perspektif kamu memandang masalah. Dan saya yakin kamu-kamu yang mengisi video ini adalah orang-orang hebat.